akan selalu percaya. Selalu ku percaya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami telah siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Singkapkan kebenaran firman-Mu bagi kami Bapa, sehingga kami boleh mengerti jalan-jalan Tuhan. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semuanya Bapa. Biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi kami untuk mendobrak kemustahilan. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan dan segala hormat bagi Yesus kami, Allah yang hidup. Sucikan tempat ini, kuduskan hati kami semuanya Bapa, untuk layak menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Katakan amin. Amin. Shalom. Silakan dulu saudara kasih. Saudara kasih, biarlah firman Tuhan hari ini tentang mendobrak kemustahilan. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Allah kita, Allah yang luar biasa. Dalam Lukas 1 ayat 37 dikatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi, kalau dikatakan tidak ada yang mustahil, berarti segala sesuatu bisa dilakukan. Tuhan sanggup melakukannya. Amin. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Tuhan. Ya, mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Tuhan. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Manusia itu terbatas, tetapi Tuhan tidak terbatas. Jadi firman Tuhan hari ini mendobrak kemustahilan. Dalam Kejadian 1:26 dikatakan saudaraku, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melata yang merayap di bumi. Saudaraku yang kasih, dikatakan di sini bahwa Tuhan berfirman untuk menjadikan manusia segambar dengan Tuhan. Supaya apa saudara yang kasih? Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak. Jadi begitu mulia saudaraku rencana Tuhan kepada manusia, yaitu untuk berkuasa atas ikan-ikan di laut, ternak, burung-burung di udara. Tuhan memberikan otoritas itu kepada manusia, yaitu Adam dan Hawa, saudara yang kasih, supaya mereka berkuasa. Jadi begitu mulia saudaraku rencana Tuhan kepada manusia. Sangat mulia rencana Tuhan kepada manusia saudaraku. Tetapi sayang, manusia itu jatuh ke dalam dosa. Ya. Manusia itu jatuh ke dalam dosa. Oleh karena apa? Karena hawa nafsu. Ya. Begitu setan itu, begitu ular itu mengajak Hawa untuk mengambil buah pohon yang di tengah taman, dia pun tergoda, saudara. Padahal sebelumnya Tuhan telah berjanji bahwa buah pohon yang di tengah taman ini tidak boleh kamu makan. Ya. Tetapi Hawa itu tergoda. Dan saudaraku, diberinya setengah kepada suaminya, yaitu Adam. Sejak saat itu manusia itu, saudara yang kasih, hilang, ya, hilang otoritasnya, tanggung jawabnya hilang, hubungannya dengan Allah itu terputus, nggak ada lagi suatu hubungan. Makanya dikatakan, kalau kita jadi dikatakan, kalau engkau makan buah pohon yang di tengah taman ini,
kamu akan mati. Mati maksudnya di sini bukanlah mati badani. Mati maksudnya di sini adalah terputus hubungan manusia dengan Tuhan. Ya. Sehingga kekuasaan manusia itu menjadi terbatas. Ya. Terbatas, nggak lagi saudara seperti yang diberikan Allah tanggung jawab pada mereka untuk berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan semua ternak yang ada di bumi. Ya. Nggak lagi. Ya. Sehingga saudara yang kasih, Tuhan memilih dari situ, dari keturunan Adam, saudara yang kasih, Tuhan memilih setelah beranak cucu, banyak anak cucunya. Lalu Tuhan memilih satu suku, yaitu namanya Israel, saudara. Dipilih dari keturunan manusia itu, yaitu Israel. Ya. Karena firman Tuhan harus genap. Firman Tuhan harus genap, saudara yang kasih, bahwa menjadikan manusia beranak cucu. Amin. Ya. Menjadikan manusia bertambah banyak. Dan Tuhan memilih Israel, saudara yang kasih, untuk meneruskan firman Tuhan itu, supaya firman Tuhan itu digenapi kepada manusia. Saudara yang kasih, kalau kita melihat Alkitab, ada satu suku, yaitu Israel, yang dipilih oleh Allah. Dari Israel itulah, saudara yang kasih, lahir nabi-nabi. Ada Elisa, ada Elia, ada Samuel, ada Habakuk, ya. Ada nabi-nabi yang lain, saudara yang kasih, itu lahir dari keturunan Israel. Ya. Dan kita tahu, saudara yang kasih, nabi-nabi itu adalah manusia biasa. Dia bisa melakukan dosa. Dia bisa, saudaraku, salah. Tetapi mereka memilih untuk tetap mengikuti perintah Tuhan. Ya. Demikian juga halnya dengan kita, saudara yang kasih. Kita bisa berdosa, kita bisa salah, tapi bisa juga kita memilih untuk taat kepada Tuhan. Ya. Dan orang yang taat kepada Tuhan, saudara yang kasih, dipakai Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang merobos kemustahilan itu. Ya. Jadi nabi-nabi itu, saudara, bisa berdosa, tetapi mereka memilih untuk tidak berdosa. Amin. Saudaraku, Yesus lahir supaya hukum Taurat dan juga pelanggaran terhadap hukum Taurat itu tidak lagi ditanggung oleh manusia. Ya. Yesus lahir supaya hukum Taurat itu, supaya pelanggaran terhadap hukum Taurat itu tidak lagi ditanggung oleh manusia. Kitab Taurat maksudnya adalah kitab Kejadian, ya, kelima kitab. Dalam Lukas 16 ayat 16 dikatakan, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai pada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan, dan setiap orang menggagahinya, merebut memasukinya. Jadi hukum Taurat itu dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan, dan setiap orang menggagahinya, merebut memasuki. Jadi kita dibenarkan bukan lagi oleh karena kita melakukan hukum Taurat. Ya. Ini adalah cara Tuhan sudah kasih bagaimana supaya manusia itu kembali kepadanya.
kitab Taurat sampai pada zaman Yohanes. Ya. Kitab Taurat itu, saudara yang kasih, berlaku pada akhir zaman nanti, saudaraku. Orang-orang yang lahir sebelum Yesus lahir, seperti Abraham, Musa, ya, Yesaya, semua orang yang sebelum Yesus lahir, mereka akhir zaman, mereka akan dihakimi menurut hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itu tetap berlaku kepada orang yang hidup di zaman Taurat. Tetapi bagi kita yang saat ini telah lahir setelah Yesus, maka kita akhir zaman akan dihakimi, ya, dengan penerimaan kita akan Yesus Kristus. Jadi bukan lagi berdasarkan hukum Taurat, tapi berdasarkan penerimaan kita akan Yesus Kristus. Amin. Jadi saudara yang kasih, kita bangga sebagai anak Tuhan. Kita bangga menerima Yesus, saudara yang kasih, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Seharusnya, saudara yang kasih, kita dekat dengan Tuhan. Seharusnya, saudara, setelah Yesus datang ke dunia, Dia Allah datang menjadi manusia. Ya. Dia berkomunikasi dengan manusia, mengerti perasaan apa yang dirasakan oleh manusia pada umumnya. Seharusnya kita lebih dekat dengan Tuhan. Amin. Seharusnya kita lebih dekat dengan Tuhan. Seharusnya kita melakukan perkara-perkara yang besar. Seharusnya kita melakukan perkara-perkara yang ajaib, yang mustahil bagi manusia. Untuk mendobrak kemustahilan ini, saudara yang kasih, perlu kita akrab dengan Tuhan. Perlu dengar apa kata Tuhan, apa kata Roh Kudus, apa tuntunan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Dan tidak seorang pun bisa, saudara yang kasih, mendengarkan suara Tuhan tanpa kekudusan. Gak akan bisa orang mendengarkan suara Tuhan tanpa kekudusan. Itu makanya, saudara yang kasih, kita tak meminta kepada Tuhan, Tuhan sucikan aku, kuduskan aku, supaya aku berkenaan di hari Tuhan, supaya aku bisa mendengar suara Tuhan. Amen. Makanya setiap hari itu aku selalu ada pertobatan, ada perkembangan. Kemarin beda dengan sekarang, beda lagi dengan besok. Amen. Dan semakin lama kita, saudara, semakin lama kita mengikut Yesus, maka kita juga akan diubahkan menjadi segambar dengan Yesus. Bertindak sebagaimana Yesus bertindak, mengasihi sebagaimana Yesus mengasihi, peduli sebagaimana Yesus peduli. Amin. Jadi mari kita, saudara yang kasih, mendobrak kemustahilan. Salah satu contoh, saudara yang kasih, dalam Yakobus dikatakan, Yakobus 5 ayat 17, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Elia inilah seorang nabi. Mengapa dia bisa melakukannya itu? Karena dia bersungguh-sungguh berdoa. Maka dia pun berkata, hujan tidak turun selama 3 tahun 6 bulan. Maka hujan pun tidak turun. Dia adalah manusia biasa, sama dengan saudara, sama dengan saya.
Tapi mengapa dipakai Tuhan demikian luar biasa? Saudaraku, itu karena dia bersungguh-sungguh berdoa. Dan kemudian dia memilih untuk melakukan perintah Tuhan. Walaupun ada kesempatan untuk berdosa, walaupun saudara yang kasih ada godaan untuk keluar daripada kebenaran, tapi Elia tetap memutuskan untuk percaya kepada Tuhan, untuk tetap mengandalkan Tuhan. Amin. Ya. Memang saudara kekasih, kalau kita melihat seperti Yusuf itu adalah seorang yang bertekad untuk melakukan kebenaran, melakukan perintah Tuhan. Tetapi justru Yusuf ini dimusuhi oleh saudara-saudaranya, dibuang, dijual untuk melakukan kebenaran. Kadang-kadang kita dimusuhi orang. Ya. Kadang-kadang kita disingkirkan. Sok suci, sok paling benar. Orang kadang berkata demikian kepada kita. Tapi ingat, Yusuf yang telah difitnah oleh saudara-saudaranya, dialah yang telah menjadi orang kedua di Mesir. Amin. Ya. Tuhan menjadikan yang tidak mungkin bagi manusia, ya, menjadi mungkin dibuat oleh Tuhan. Amin. Gak ada. Kalau kita melihat kisahnya Yusuf ini, dia adalah seorang yang dijual oleh saudara-saudaranya, difitnah oleh saudara-saudaranya. Tapi Tuhan menjadikan dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Saudaraku, ya mungkin kita mengalami hal yang sama, tapi ingat, Tuhan sanggup membuat yang mustahil bagi manusia dan tidak mustahil bagi Tuhan. Amin. Ya. Tuhan sanggup mengangkat orang yang tidak terpandang, orang yang hina, menjadi orang hebat. Ya. Dalam 1 Raja-Raja dikatakan, saya kasih 1 Raja-Raja 16 ayat 1 sampai 6 saya bacakan. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, lalu Tuhan, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang pelayannya, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada hari-hari ini, kecuali kalau kukatakan. Gak akan terjadi hujan kalau tidak kukatakan. Begitu berkuasanya, saudaraku yang kasih, ucapan seorang Elia. Kalau tidak kukatakan, tidak akan turun hujan selama, dan itu terjadi 3,5 tahun lama. Begitu berkuasanya. Dan selanjutnya, saudara yang kasih, dikatakan, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi, dan ia melakukan seperti yang difirmankan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai. Burung gagak. Gak mustahil, menurut pikiran tidak mungkin. Tapi Tuhan sanggup melakukannya. Amin. Tuhan sanggup melakukan.
yang tidak mungkin bagi manusia, tapi bisa jadi mungkin. Amin. Saudara yang kasih, ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Pelayanan kita pasti maju. Amin. Saudaraku, saya nggak tahu, ada orang janji juga, kalau nggak salah ada anak keluarga mau bergabung dengan kita. Tapi entah kenapa belum datang hari ini. Nggak tahu minggu depan akan datang anak keluarga akan gabung sama kita. Dan juga saudara-saudara kita yang lain, mungkin dia lihat di Google cuaca hari ini bahkan nggak datang barangkali, karena memang dari informasi cuaca hari ini akan terjadi hujan lebat dan juga petir terjadi di Bekasi. Jadi tetap berjaga-jaga, tetap berdoa. Jadi burung-burung gagak membawa roti daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Kemudian yang kasih, ada seorang perempuan dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 17. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada napasnya lagi, berarti sudah meninggal. Kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingat kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambil anak dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Setelah itu berserulah kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini di atas janda ini, juga yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? Lalu ia mengulurkan badannya ke atas anak itu 3 kali dan berseru, Tuhan, katanya, ya Tuhanku Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuh. Bayangkan saudara yang kasih, dipulangkan nyawa anak itu ke dalam tubuh. Anak itu sudah meninggal. Ya. Apakah hal yang seperti ini telah berakhir? Belum. Ini masih ada sampai sekarang. Makanya saudara yang kasih, lihat-lihat informasi bagaimana sebenarnya apa yang terjadi di luar negeri sana. Saat ini banyak orang yang sudah mati sekalipun sudah meninggal dibangkitkan melalui doa-doa hamba-hamba Tuhan. Ya. Mujizat terjadi. Masih ada sampai saat ini saudara yang kasih. Jadi tidak ada beda Tuhan di zaman Elia dengan Tuhan di zaman sekarang, nggak ada bedanya. Ya. Aku yang dahulu, aku yang sekarang, aku juga yang akan datang, kata Yesus. Wahyu 1 ayat 8. Ya. Dan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tadi kita sudah baca. Jadi kalau begitu, berarti pelayanan kita di tempat ini tidak ada yang mustahil. Amin. Ya. Perkara-perkara yang besar akan terjadi. Kita bangkit sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak terang, yang mendemonstrasikan kuasa Tuhan, yang menyatakan kemuliaan Allah ada di tempat kita ini. Ada Yesus yang luar biasa. Amin. Jikalau di zaman rasul-rasul saya kasih, orang sakit disembuhkan, Paulus berdoa bagi orang yang sudah meninggal bangkit. Petrus juga berdoa bagi orang yang sudah meninggal bangkit kembali. Ya.
Yesus yang memberikan makan 5.000 orang dari 5 roti dan 2 ikan. Saudara kekasih, ya, Elia adalah manusia biasa, sama dengan saudara dan saya. Dia bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa, saudara kasih. Saudaraku, gereja akhir zaman ini Tuhan akan pulihkan. Tuhan akan pulihkan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib itu. Saudara berikan, bagaimana supaya itu terjadi kepada kita? Supaya hal itu terjadi, prinsip mendobrak kemusnahan itu adalah iman pada kuasa Tuhan, seperti Maria. Ya. Maria percaya kepada Tuhan, kuasa Tuhan yang kasih. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadilah kepadaku seturut dengan firman-Mu, kata Maria. Ya. Kemudian doa dan seruan menerobos hambatan. Amin. Berdoa dengan sungguh-sungguh, terobos hambatan. Dalam Yesaya dikatakan, setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Berseru kepada Tuhan, amin. Berteriak kepada Tuhan. Panggil nama Yesus. Nyatakan bahwa kita adalah anak Tuhan. Kalau kita anak, ya, anak yang baik selalu akrab dengan bapaknya. Anak yang baik selalu meminta kepada bapaknya memberikan apa yang diminta oleh anaknya itu. Sepanjang anaknya itu tahu yang dimintanya itu adalah berkenaan kepada bapak. Kemudian ketaatan dan penyerahan diri, mengosongkan diri dari kesombongan. Amin. Mengosongkan diri dari kesombongan. Kalau kita berkata, aku bisa dengan kekuatanku sendiri, Tuhan tidak akan bisa menolong. Aku mampu dengan kekuatanku sendiri, maka di saat itu juga saya kasih, Tuhan angkat tangan, nggak mau. Aku bisa hidup tanpa Tuhan. Itu kesombongan. Jadi mengosongkan diri. Dalam Mazmur 37 dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan kakimu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan, nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Kemudian saya kasih, bagaimana supaya kuasa Tuhan itu bisa nyata kita alami dan juga dalam pelayanan saya kasih, kelemahan itu menjadi kekuatan. Amin. Tapi jawab Tuhan kepadanya, cukupkanlah kasih karuniaku bagimu, sebab justru karena kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi. Justru karena kita terbataslah, maka Tuhan itu bekerja. Aku tidak mampu berbuat apa-apa tanpa Engkau. Kami tidak sanggup berbuat apa-apa tanpa Tuhan.
Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita terbatas, tetapi Tuhan tidak terbatas. Amin. Mari kita lakukan mendobrak kemustahilan itu, saudara yang kasih. Jangan lihat dirimu, lihat Tuhan yang besar. Jangan lihat sekarang, lihat yang akan datang. Saudaraku, tangan Tuhan pasti memberkati. Tuhan akan bekerja. Amin. Sampai di sini firman Tuhan. Mari kita bagi doa. Kita angkat pujian kita. Ku yakin saat kau berfirman. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Aman karena kau berfirman. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh Tuhan satu. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Sekali lagi katakan, bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hormat bagi Yesus kami. Terima kasih buat firman-Mu Bapa. Genapi firman-Mu di dalam sidang-Mu ini Bapa, supaya kami boleh melihat perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang tidak terselami oleh manusia. Terima kasih Roh Kudus. Kami persilahkan Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Bukan kekuatan dan kemampuan kami, tapi karena karya Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan dan segala hormat bagi Yesus kami. Haleluya. Amin. Silakan dulu saya kasih. Selanjutnya kita doa syafaat ke Ibu Simbolon.
berdoa, kita satukan hati. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada saat ini ibadah kami penuh dengan sukacita Tuhan, yang mana kami mau merendahkan hati, mohon